Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di acara kami pada malam hari ini. Di sini kami akan melakukan promosi terkait pendidikan kesehatan, yaitu tentang hipertensi. Monggo untuk teman saya bisa share screen. Halo, suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan hipertensi. Next. baik, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Jadi mohon maaf teman saya masih terganggu sinyal. Ya, selamat malam sebelumnya buat Ibu-Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu-Ibu sekalian yang bersedia hadir di malam hari ini. Jadi pada hari ini kita fokusnya gitu berdiskusi dengan Ibu-Ibu sekalian dengan masalah kemarin yang kita sepakati kan hipertensi nggih. Jadi di malam ini kita diskusi tentang hipertensi gitu. Nah, nanti ada beberapa hal yang kita diskusikan mengenai pengertiannya, tingkatannya seperti apa, terus penyebabnya, hingga gimana sih kalau kita mau merawat orang darah tinggi itu seperti apa nantinya. Next. Next. Oke, selanjutnya itu darah tinggi atau hipertensi itu apa gitu ya. Jadi menurut penjelasan gitu dari buku itu ada yang namanya hipertensi adalah darah tinggi yang mana tekanan darahnya itu lebih dari batas normal. Batas normalnya itu biasanya berapa gitu. Biasanya pada orang-orang normal itu 120-an gitu ya. Jadi pada orang hipertensi itu bisa lebih dari 140, bawahnya lebih dari 90. Terus jadi tekanan darah itu kan dibagi menjadi dua ya Ibu-ibu. Yang di atas itu namanya tekanan darah sistolik. Yang besar tuh misal 120/80 gitu ya. Yang 120 itu artinya apa? Itu kemampuan jantung ibu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Setelah itu tekanan darah balik itu kalau misal dari seluruh tubuh kan bawa CO2 gitu ya ibu-ibu. Lah itu yang namanya tekanan darah diastolik. Itu yang nilainya biasanya rendah 80, 90 seperti itu. Next.
Baik. Next. Ya, tingkatan hipertensi. Jadi kalau dari tabel ini gitu ya Ibu-ibu. Jadi kenapa kok biasanya orang 140 itu baru dikatakan hipertensi. Jadi ada tahapannya, orang-orang itu malah hipertensi. Ada yang namanya normal gitu ya Ibu-ibu. Normalnya itu berapa? Biasanya di bawah 120 atau sama dengan 120. Tekanan yang bawahnya berapa gitu? 80 bisa. Nah, gitu. 90 juga bisa. Nah, kalau prahipertensi itu gimana gitu? Kalau kita bilang di lampu merah gitu ya Ibu-ibu, itu sudah lampu kuning. Artinya Ibu-ibu harus berhati-hati. Biasanya tekanan darahnya berapa gitu ya? 120 rentangnya sampai 139. Kalau sudah 140 sampai 160 itu sudah masuk hipertensi tahap 1. Kalau tahap 2 nanti lebih tinggi lagi. Biasanya di atas 160. Tekanan darah bawahnya itu lebih dari 100 gitu. Nah, dari situ apakah semuanya harus terpenuhi, Mas? Jadi biasanya yang kita jadikan patokan gitu ya Ibu-ibu, jadi tekanan darah yang di atasnya, yang 120, yang 140, 160 seperti itu. Yang bawah itu biasanya akan mengikuti dari tekanan darah yang di atas tadi. Lalu ada hipertensi sistolik terisolasi. Maksudnya apa gitu ya Mas? Jadi hipertensi itu ada yang namanya dalam rentang tertentu gitu. Jadi ada yang lebih dari 140, ada yang kurang dari 90. Nah, next. Nah, saya mau tanya sebelum kita diskusi. Menurut ibu-ibu, apakah yang bisa menjadi penyebab hipertensi ibu-ibu? Monggo. Makanan mungkin, Mas. Makanannya. Kenapa makanannya Ibu? Ya, kadang-kadang makanannya berlebih. Lebih Atau asin-asin banyak gitu pikiran, ya, Ibu, banyak Ibu. pikiran. Banyak pikiran. Terlalu Kebanyakan asin, makan garam. Oh ya. kebanyakan garam. Bisa. Terus apa lagi kira-kira ibu-ibu? Usia mungkin? Ya, faktor usia. Oh iya, faktor usia bisa ya. Ya, dilanjut. Nah, ini ada dua faktor resiko yang apa ya istilahnya tidak bisa diubah dari orang-orang hipertensi. Ada yang namanya genetik sama ada yang namanya lansia. Biasanya faktor-faktor ini tidak bisa kita ubah dari hipertensinya itu sendiri. Lanjut. Faktor resiko yang bisa diubah, berarti artinya apa gitu ya. Jadi istilahnya gitu, kalau orang hipertensi gitu ya, yang bisa kita ubah orang-orang dengan masalah-masalah ini, misal merokok gitu ya, suaminya di rumah merokok, terus biasanya banyak tidur, kurang aktivitas, terus yang tadi katanya Bu RW itu, oh ya Bu RW nggih Bu? Yeay. Itu ada yang namanya apa banyak pikiran atau stres gitu ya. Terus biasanya kalau anak-anak sekarang sekolah online gitu banyak-banyak minum kopi gitu biasanya tekanan darahnya makin tinggi. Apalagi makannya suka yang sedap gitu, suka yang asin-asin. Terus karena tadi kurang aktivitas, sering di rumah, sering karena apalagi sekarang waktu pandemi itu kan jarang keluar rumah, itu bisa berpotensi untuk menyebabkan obesitas seperti itu. Next. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya karena teman saya sudah masuk. Monggo. Mas tanya. Monggo, Bu Iin. Untuk hipertensi yang genetik itu apa karena itu turunan ya? Genetik itu karena turunan. Biasanya kalau tekanan darahnya tinggi dari orang tua bisa saja gitu ya untuk nurun ke anaknya.
terkait genetikanya itu sendiri sama apa ya istilahnya itu, karena faktor orang tua tadi, bawaan dari orang tuanya itu juga bisa menyebabkan hipertensi ke anaknya, seperti itu Bu Iin. Oh, berarti itu hipertensi itu juga ada faktor turunan ya, Mas Faktor ya? turunan. Jadi bisa yang tadi kan ada yang faktor turunan, juga ada yang bisa karena apa umurnya sudah tadi kan sudah masuk masa-masa lansia gitu, tekanan darahnya agak meningkat seperti itu. Berarti hipertensi itu kebanyakan lansia ya, Mas? Biasanya bisa diidentifikasi dengan apa resikonya meningkat gitu ya Ibu-ibu, seiring dengan adanya umur yang bertambah gitu. Semakin ibu-ibu apa umurnya bertambah gitu, resikonya untuk bisa terkena hipertensi makin besar. Karena kembali lagi biasanya kan makanannya juga kan kadang karena kita sering dari muda gitu ya Ibu-ibu, sering konsumsi garam. Terus kan kalau usianya sudah meningkat gitu ya, biasanya kan apa kalau orang bilang itu tubuhnya sudah gak sekuat dulu lagi gitu. Jadi proses mencernanya garamnya itu juga nggak maksimal, jadi juga bisa kena hipertensi seperti itu Bu. Boleh dilanjutkan oleh teman saya nggih? Baik Ibu-Ibu, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang gejala hipertensi itu sendiri atau darah tinggi, yang mana gejalanya itu bermacam-macam ya. Di sini ada gejala jantung berdebar-debar, ada juga gejala insomnia atau bisa juga disebut susah tidur. Selanjutnya yaitu ada gejala badan merasa lemah atau lemas. Dan yang ini mungkin gejala yang sering dialami ibu-ibu, gejala sakit kepala. Lalu ini ada gejala nyeri otot, selanjutnya ada gejala nyeri tengkuk, terutama saat bangun tidur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari hipertensi itu sendiri. Pencegahan dari hipertensi itu sendiri, di sini kita menyingkatnya dengan CERTIC, yang mana C adalah cek kesehatan rutin, E adalah enyah dari asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet seimbang, I istirahat cukup, dan K kelola stres. Nah, tadi kan dijelaskan diet seimbang di Ibu-Ibu. Nah, di sini makanan yang boleh dimakan untuk penderita hipertensi, yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini bisa berupa nasi, kentang, singkong, tapi itu yang tanpa garam Ibu-Ibu. Jadi tidak boleh ditambahkan garam dalam karbohidrat itu sendiri. Yang kedua yaitu protein. Protein ini bisa berupa daging, ikan maksimal 2 potong, telur maksimal 1 butir, sama susu 2 gelas. Selanjutnya juga ada lemak. Lemak ini dapat berupa margarin yang tanpa garam, Ibu-Ibu. Selanjutnya yaitu sayuran. Sayuran ini juga bisa sayuran apapun yang pengolahannya itu tanpa garam. Selanjutnya buah. Kalau buah, semua buah bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi atau darah tinggi. Yang terakhir yaitu minuman. Untuk minuman ini bisa minum teh maupun kopi, tapi dalam jumlah sedikit. Nah, sekarang makanan yang harus dihindari ya. Bukan dihindari sih, mungkin lebih dikurangi untuk menghindari dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama yaitu dari karbohidrat itu berupa mie. Jadi mie ini lebih dihindari ibu-ibu jika ibu-ibu memiliki riwayat hipertensi, mungkin karbohidratnya bisa lebih ke yang tadi disebutkan seperti singkong, nasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu protein. Protein yang harus dihindari ibu-ibu yang menderita hipertensi yaitu jeroan ayam seperti hati, ampela, lalu ada lidah sapi, daging asap,
dendeng, ikan asin, kornet, udang kering. Udang kering ini ebi itu kan ya Ibu. Mungkin Ya. Ibu juga sering masak. Selanjutnya yaitu ikan kaleng. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak yang dihindari di sini yaitu margarin atau mentega biasa. Tadi kan lemak yang disebutkan di awal itu lemak yang tidak mengandung garam. Yang keempat yaitu sayuran. Sayuran yang dihindari itu bisa sayuran dengan garam seperti acar atau asinan. Yang kelima, buah yang bisa agak sedikit dihindari yaitu buah yang diawetkan, seperti buah asinan itu Ibu. Selanjutnya untuk minumannya, minuman yang harus dihindari yaitu minuman bersoda dan beralkohol. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu terkait makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi untuk penderita hipertensi? Gak ada, Mbak. Baik, Untuk kalau tidak ada. susu itu, Mbak. Untuk susu itu susu yang anu ya, untuk orang tua yang untuk usia 50 ke atas itu ya. Seperti susu sapi itu, Mbak, yang seperti di Rembangan, susu segar itu boleh ya? Ya Mbak Co, mungkin slide sebelumnya. Tadi Bu Iin tanya terkait apa Bu? Susu sapi nggih? Boleh atau tidak gitu nggih? Untuk minuman susu itu yang dikonsumsi kita orang tua usia 40 tahun ke atas itu yang baik itu susu seperti apa, Mas? Apa susu segar Nggih. atau susu seperti apa yang diperlukan itu? Nggih, itu kan berkaitan dengan itu ya Ibu-ibu, lemak hewani. Jadi susunya itu sendiri, terus ada proteinnya. Lah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan tadi kan ada beberapa hal yang tidak boleh dimakan nih, contohnya adalah margarin dan mentega biasa. Itu kenapa gitu? Karena kan ada lemak jenuhnya. Jadi yang harus dihindari oleh ibu-ibu di situ misalkan ada susu unlean gitu ya, biasanya kan untuk usia 40 ke atas gitu ya, dilihat apakah lemak jenuhnya itu besar atau tidak, itu disesuaikan. Kalau nanti itu tidak tidak, biasanya susu-susu yang yang kotaan itu ya Bu sudah disesuaikan untuk lemak jenuhnya. Jadi untuk susu kotaan seperti Andin dan sebagainya itu biasanya bisa-bisa saja dikonsumsi asal ditakar juga untuk lemak jenuhnya itu sendiri. Biasanya kan dalam misal satu gelas gitu kita pakai 3 sendok gitu ya Ibu-ibu. Nah itu nanti ada berapa kilokalori untuk lemak jenuhnya. Untuk kalorinya itu juga kelihatan. Jadi bisa disesuaikan dengan itu. Kalau misal susu segar gitu, susu murni apakah boleh? Boleh-boleh saja. Kembali lagi yang kami anjurkan ini adalah hal-hal yang mungkin nanti meningkatkan Bu, penumpukan gitu. Karena kan margarin itu lemak jenuh gitu ya, lemak jenuh, mentega lemak jenuh juga. Jadi mungkin nanti akan menyumbat gitu, makin meningkatkan hipertensi dari ibu-ibu. Biasanya kalau susu mungkin nggak terlalu berpengaruh seperti itu Bu Iin. Ya, makasih Mas. Sama-sama. Makasih penjelasannya. Baik Ibu-Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan terkait makanannya atau bisa saya lanjutkan ya?
Dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu perawatan untuk orang yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi. Di sini kita menyingkatnya dengan PATUH, yaitu yang mana P yaitu periksa rutin, A atasi dengan obat, T tetap jaga pola makan, U upayakan olahraga, dan H hindari rokok. Nah, mungkin Kalau masalah olahraga itu Mbak, olahraga apa yang bisa dianjurkan untuk penderita hipertensi Mbak? Enggak, Ibu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu ya terkait dengan olahraga apa yang bisa dilakukan pada orang terkena untuk mencegah hipertensi gitu nggak, Bu? Iya, iya. Nah, olahraganya itu bisa dilakukan dengan jalan-jalan biasa, misalnya Ibu bisa pergi ke depan rumah, jalan-jalan biasa, habis itu atau itu intensitas itu apa ya? Itu tapi olahraganya yang masih ringan, tapi bisa juga ibu-ibu bisa melakukan olahraga yang sedang seperti bersepeda itu juga bisa. Terus atau semisal jogging gitu ibu-ibu, jadi lebih cepat dari jalan biasa itu juga bisa. Nah itu ibu bisa lakukan sekitar 30 hingga 60 menit setiap harinya supaya tubuh kita itu tetap fit, tetap tetap bisa beraktivitas fisik gitu dan mencegah dari hipertensi ini sendiri. Begitu kira-kira ibu-ibu jawabannya gimana, Bu? Berarti Kalau kita untuk itu merokok itu, padahal setiap hari kita gerak ya Mbak ya. Di iya. dapur itu kan kita Di gerak ya. dapur itu wirawiri Berarti- sudah berapa kilo itu Mbak? Otomatis gerakan kita di dapur itu tidak sama dengan gerakan kita waktu jalan keliling kampus itu Jalan memang alun. enggak sama ya Mbak ya. Padahal kita setiap hari sudah gerak itu di dapur. Ternyata Di dapur tuh memang beda. Di dapur itu berapa kilo sudah Mbak jalannya tiap hari itu? Melebihi Itu, 5 kilo. Mungkin di minggu ketiga atau pertemuan ketiga minggu depan atau apa pertemuan selanjutnya gitu ya ibu-ibu kita belajar mengenai senam, terus kira-kira kan ada relaksasi buat ibu-ibu sekalian. Besok kita ajari, biasanya kan kalau di rumah itu kan nggak bisa olahraga, apalagi pandemi jarang keluar gitu ya ibu-ibu. Jadi besok kami bisa kasih contoh itu seperti apa kita olahraga buat utamanya menurunkan hipertensi, terus olahraga yang bisa di rumah seperti apa gitu ya ibu-ibu. Ya. Ya. Tidak sabar Ya, sekali Mas. ibu-ibunya ini Ya. semangat sekali semua. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi ibu-ibu terkait materi hipertensi kita pada malam hari ini gitu. Tidak ada Mas, sudah cukup paham. Ya, Ya, Mas. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok. Saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu sekalian. Ngapunten mengganggu waktunya. Selamat malam hari. Mungkin nanti mengenai poster poster atau gambar yang nanti bisa ibu-ibu jadikan contoh gitu ya ibu-ibu terkait hipertensinya, terus mengelola makanannya seperti apa, nanti mungkin kita bisa kirimkan di grup gitu ya ibu-ibu. Boleh ya? Ya Mas, boleh. ya betul. Iya. Jadi ilmu yang tadi itu bisa di-share di grup. Baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu sekalian. Sudah sangat bersemangat meskipun ini sudah masih malam hari gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak Mirda. Monggo Mbak Mirda. Baik, sebelumnya terima kasih atas antusias ibu-ibu saat berdiskusi. Sudah banyak tanya juga, alhamdulillah. Sebelum saya tutup, mungkin bisa sesi foto terlebih dahulu ya ibu-ibu. Bisa senyum dulu di kamera. Baik, akan saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Agar tidak terlalu malam juga, akan saya tutup pada acara hari ini. Mohon maaf apabila
terdapat salah kata. Oh ya, sebentar lagi saya akan mengirim list daftar kehadiran ibu-ibu yang sudah bisa hadir, bisa mengisi data kehadirannya, nanti akan saya kirim di grup WA-nya. Oke, baik, terima kasih. Akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama-sama. Terima kasih Ibu-ibu.